Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 7. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke-7. Kali ini kita akan belajar tentang ciri bahasa teks deskripsi. Mudah-mudahan di pagi kali ini kalian semua masih semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baik, masuk ke materi tentang ciri bahasa teks deskripsi. Jadi, kemarin kalian kan sudah belajar tentang struktur isi teks deskripsi. Struktur isi teks deskripsi itu kemarin apa aja? Ada deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ini bersifat opsional atau boleh ada boleh enggak, yakni penegasan ulang atau simpulan. Bapak percaya kalian sudah paham ya tentang deskripsi umum dan deskripsi bagian. Makanya sekarang kita lanjut ke materi ciri bahasa teks deskripsi. Coba sebelumnya kita baca lagi teks 2 yang ada di halaman 9 yang berjudul Kamar Tidurku itu. Nah, setelah kalian baca, tentu kalian akan menemukan beberapa ciri bahasa teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi itu pasti menggunakan kata sifat yang tujuannya untuk mendeskripsikan suatu objek. Apa toh kata sifat itu? Kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya sehingga menjadi lebih khusus atau spesifik. Contoh, ada satu ruang yang menarik untuk aku datangi setiap harinya. Nah, di sini kata sifatnya adalah menarik. Kenapa menarik? Itu dikatakan sebagai kata sifat karena menarik ini menjelaskan kata benda di depannya, sehingga kata benda tersebut memiliki atau menjelaskan atau mengubah kata benda yang diikutinya menjadi lebih khusus. Ruangannya menarik. Nah, jadi kan ruangan itu bendanya, menariknya itu sifatnya. Jadi ruangan tersebut menjadi lebih menarik. Kalau Bapak ganti menarik itu menjadi bagus, boleh enggak? Boleh, karena bagus itu juga termasuk dalam kata sifat. Coba kalau dibuat kalimat, ada satu ruang yang bagus. Nah, berarti ruangan ini memiliki sifat yang bagus. Kalau tadi ruangan ini memiliki sifat yang menarik. Nah, jadi menarik, bagus, nyaman, sehat, itu namanya kata sifat.
Yang namanya kata sifat itu untuk mempermudah kalian, biasanya atau umumnya bisa ditambahi dengan kata sangat di depan kata tersebut. Misal, sangat menarik, sangat bagus, sangat sehat, sangat cantik, sangat baik. Nah, itu kata-kata baik, cantik, sehat, menarik, bagus itu adalah contoh-contoh kata sifat. Tapi perlu kalian ketahui, kalau dengan cara seperti itu biasanya itu yang menggunakan kaum strukturalis. Itu nanti besok kalau kalian dah kuliah itu akan tahu seperti itu. Tapi untuk saat ini, untuk lebih memudahkan kalian dalam menentukan kata sifat, yaitu tadi ditambahi kata sangat di depannya. Lalu selain kalimat itu tadi ini ada kalimat lagi nih. Namun hal itu berhasil membuat orang nyaman untuk merebahkan tubuh ketika lelah. Nah, di sini ada kata sifatnya itu nyaman. Coba, kenapa bisa nyaman bisa dikatakan kata sifat? Karena dia menjelaskan benda di depannya, yakni orang, itu bisa merasa lebih nyaman. Itu jadi namanya menjelaskan keadaan orang yang merasa nyaman. Nah, selain itu ada lagi ketika lelah. Nah, lelah ini juga kata sifat. Gimana caranya? Tambahin kata sangat di depannya, sangat lelah. Bisa toh? Soalnya kalau kata benda nggak bisa ditambahin kata sangat. Misalnya sangat kursi, sangat meja, itu nggak bisa, ya toh? Tuh. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi. Apa toh kata kerja itu? Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa objek itu melakukan kegiatan. Contoh, Pak Tommy makan. Nah, berarti kan Pak Tommy ini subjeknya, makan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Tommy. Atau Pak Tommy mengecas HP, kan berarti Pak Tommy melakukan kegiatan mengecas handphone. Nah. Contoh kata membuka. Nah, kalimatnya seperti ini. Bunga ini membuka di malam hari dan mengeluarkan aroma harum yang sangat kuat. Membuka berarti dia melakukan pekerjaan. Membuka pintu, membuka lemari. Nah, ya kan? Untuk memudahkan kalian, kalau kata kerja ini biasanya ya atau umumnya itu bisa ditambahkan dengan kata sedang. Sedang membuka, sedang duduk, sedang makan, sedang bernafas. Itu namanya kata kerja. Tapi tidak Bapak tekankan sekali lagi, tidak semua yang dapat diberi kata sedang itu adalah kata kerja. Misal, sedang sakit. Nah, sakit ini sebetulnya bukan kata kerja. Dia itu sakit itu kata sifat. Tuh loh. Tapi ini hanya untuk memudahkan kalian. Intinya kalau kata kerja itu ya yang bisa dilakukan. Membuka, mengangkat, makan, melempar.
itu. Jadi tidak semua kata itu paten. Katakanlah paten kata sifat gitu ya. Enggak, dari kata sifat itu bisa juga menjadi kata kerja. Contoh, cinta. Cinta itu kalau masih cinta itu ya, cinta itu kata sifat. Tapi kalau sudah mendapatkan awalan dan akhiran, katakanlah mencintai. Mencintai ini bisa menjadi kata kerja, bisa juga kata sifat. Nah, seperti itu loh. Jadi semua dalam kelas kata itu baik kelas kata sifat, kelas kata kerja, kata benda itu tidak semuanya melulu paten di kelompok kata kerja kelas kata tersebut. Dia itu bisa berubah kelas. Yaitu tadi contohnya membuka itu kata kerja. Kalau ditambahin kan, membukakan itu juga masih tetap kata kerja. Ya toh. Terus main ini kata kerja, ya kan? Karena kita bisa melakukan main, ya kan? Tapi kalau ditambahi akhiran an, mainan itu berarti bisa menjadi kata benda. Pak Tommy memiliki mainan, ya kan? Kalau ditambahi kata main ditambahin dengan per dan an jadi permainan. Nah, itu nanti menjadi kata benda juga. Gitu. Jadi kalian harus benar-benar memahami kata demi kata dalam kelas kata ini ya. Kelas kata itu ada kata kerja, kata sifat, kata benda. Dan masih ada 2 atau 3 lagi tuh Bapak juga lupa. Tapi untuk dalam pelajaran teks deskripsi ini tadi kita ulang lagi. Ciri bahasanya adalah menggunakan kata sifat. Yang kedua menggunakan kata kerja. Yang ketiga menggunakan kata benda. Ini di buku nggak ada ya, cuma Bapak tambahin sendiri ya. Kenapa Bapak menambahkan kata benda? Karena teks deskripsi itu kan pasti menggambarkan suatu objek. Nah, jadi pasti dia memuat kata benda. Contoh, kita akan menggambarkan ruang kelas. Nah, ruang kelas ini aja udah kata benda, kan gitu. Atau rumahku, nah, kata benda kan gitu. Kalau di buku ini ada yang namanya yang keempat itu memanfaatkan majas. Ya, kalau memanfaatkan majas ini dia biasanya teks deskripsi ini menempel pada teks cerpen atau teks novel gitu ya. Jadi nih Bapak bacakan sekilas contoh dari novel Ketika Cinta Bertasbih. Di matanya, kota Alexandria sore itu tampak begitu memesona.
Cahaya mataharinya yang kuning keemasan seolah menyepuh atap-atap rumah, gedung-gedung, menara-menara, dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Semburat cahaya kuning yang terpantul dari riak gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Nah, di sini terdapat kata menyepuh. Kalimatnya, cahaya matahari yang kuning keemasan seolah menyepuh atap rumah, gedung-gedung, menara-menara, dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan. Nah, menyepuh ini maksudnya itu masuk majas personifikasi dan hiperbola. Jadi yang namanya personifikasi itu kan majas yang seolah-olah mengorangkan suatu benda atau kegiatan. Jadi cahaya matahari kok bisa menyepuh, kan nggak mungkin. Harusnya kan kalau cahaya matahari itu menyinari, bukan menyepuh. Kalau menyepuh itu kan ibaratnya kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Itu yang disebut majas personifikasi. Jadi kata menyepuh ini termasuk contoh penggunaan majas dalam ciri bahasa teks deskripsi. Menyepuh, terus pohon kelapa seolah melambai-lambai, itu juga personifikasi. Karena yang namanya melambai itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia, bukan benda mati. Atau peluit itu seolah menjerit-jerit. Nah, itu juga personifikasi ya. Terus yang kelima itu menggunakan piranti kohesi implisit. Ini nanti bisa kalian baca sendiri di halaman 14. Yang namanya implisit itu Bapak kasih tahu ya, implisit itu secara tersirat. Tersirat itu intinya tidak blak-blakan gitu loh, tersembunyi. Nah, itu nanti bisa kalian pahami sendiri di halaman 14. Di sini penjelasannya, untuk mengaitkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya pada teks deskripsi tidak digunakan konjungsi secara eksplisit. Nah, berarti kan secara implisit. Jadi sebetulnya di antara kalimat satu dan kalimat dua itu sebetulnya bisa ditambahi kata hubung atau konjungsi. Tapi kalau dalam teks deskripsi ini biasanya konjungsi tersebut dihilangkan. Jadi seperti itu. Yang keenam itu keterkaitan antar kalimat ditandai dengan adanya deskripsi secara urut atau sistematis. Contoh, laboratorium bahasa ini terlihat sangat teratur. Saat aku masuk ke dalam, pertama-tama aku melihat beberapa deret kabin di sebelah kiri. Ini urutan disusun secara urutan pertama-tama. Nah, terus pada beberapa deret kabin di sebelah kiri. Pada setiap bot terdapat sebuah tab player dan handphone. Di bagian depan deretan kabin terdapat sebuah konsol di mana guru dapat duduk menghadap ke arah siswa. Di bagian kanan konsol terdapat layar televisi besar yang dapat memutar video. Di sisi lain deretan bot terdapat 3 pintu. Aku tahu bahwa ruangan ini adalah tempatku harus bekerja keras. Jadi urut, pertama-tama melihat deret kabin. Nah, terus dijelaskan lagi, diurutkan lagi tuh setiap bot terdapat tape dan handphone. Terus diurutkan lagi, di bagian depan terdapat deretan kabin. Nah, ini kan mengacu yang pertama tadi itu, sebuah konsol di mana guru ini ya. Terus bawahnya itu ada di bagian kanan konsol. Nah, ini kan mengacu konsol yang di atasnya tadi. Pokoknya saling urut dengan kalimat sebelumnya. Jadi misal Pak Tommy berangkat pagi.
Sebelum jam 7 Pak Tommy selalu sudah tiba di sekolahan. Setelah tiba di sekolah, Pak Tommy masuk ke ruangan. Setelah di ruang, Pak Tommy langsung menyiapkan materi tersebut ia rekam di hari sebelumnya. Nah, ini jadi urut. Jadi ditandai dengan urutan yang sistematis atau secara urut. Baik, untuk materi ciri bahasa teks deskripsi mungkin Bapak cukupkan sekian dulu. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa langsung WA pribadi ke nomor Bapak. Nggak perlu sungkan, nggak perlu malu, nggak perlu takut. Sama seperti kakak kelas kalian yang kelas 8 itu kalau nggak tahu ya mereka langsung WA ke Bapak. Nggak ada yang namanya kata takut. Karena Bapak orangnya sangat terbuka. Kalian mau menyampaikan, oh tadi penjelasan Bapak ada yang kurang tepat, oh silahkan, nanti kita bahas gitu. Nggak perlu takut pokoknya. Baik, cukup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.